MrBeast akhirnya ribut juga sama SJW di Twitter. Buat kalian yang belum tahu, MrBeast baru aja bikin video tentang menyembuhkan 1000 orang buta. Dia bekerja sama dengan dokter dan pakar kesehatan lainnya untuk menyembuhkan berbagai macam orang buta, nggak hanya di Amerika, tapi juga di berbagai macam belahan dunia lainnya. Dan tentu saja video tersebut mendapatkan banyak views dan support dari pendukung atau bahkan orang yang baru tahu sama MrBeast. By the way, MrBeast juga menyembuhkan beberapa orang dari Indonesia, jadi silakan kalian komen di bawah sekarang. Ada Indonesia cuy! Tapi video tersebut tidak mendapatkan dukungan saja, tapi juga nyinyiran, bahkan cacian, juga sentimen yang negatif banget ke MrBeast dari orang-orang di Twitter. Gua nggak mau menyudutkan platform ini dan selalu mengaitkan Twitter dengan SJW, tapi nyatanya memang yang punya kontra sama video MrBeast ini awal mulanya ya dari Twitter. Yes, jadi ada beberapa orang yang bilang kalau MrBeast ini adalah jelmaan setan yang melakukan keajaiban untuk menyembuhkan 1000 orang buta. Seriusan, karena menurut mereka menyembuhkan orang buta itu tidak mungkin dan itu pasti perbuatan tangan-tangan makhluk-makhluk lain gitu selain kedokteran. Jadi banyak orang pengen anak-anak itu nggak nontonin MrBeast karena selama ini ajaran MrBeast itu ya ajaran sesat, ajaran setan. Ya se-goofy itu, kalian cari aja di Twitter MrBeast satan atau demon langsung keluar semuanya tuh ya. Menurut gue konspirasi dan sentimen ini hadir di permasalahan butanya ini nih ya. Tadi gue juga sendiri nggak paham gitu apakah buta itu keseluruhannya nggak bisa disembuhkan atau beberapa kategori buta yang seperti ini itu bisa disembuhkan, seperti misalnya contoh buta sama katarak, sehingga orang hanya menganggap kalau kebutaan itu adalah ya nasib sialus, sehingga ilmu kedokteran itu nggak bakal bisa masuk untuk memberikan solusi buat mata lu. Muncullah pikiran kalau MrBeast itu adalah setan, iblis, atau jelmaan apalah gitu yang berusaha menyembuhkan orang, dan orang-orang itu akhirnya jadi menyembah MrBeast, dan MrBeast akhirnya jadi penguasa dunia, dan ya yada lah, kalian tahu terusannya bakal kayak gimana. Tenang teman-teman, orang bodoh itu nggak eksklusif hanya di sekitar kita gitu. Di negara-negara lain orang bodoh dan punya internet dan rajin ngomong di internet juga banyak kok. Apalagi kalau itu Amerika. Nah, kategori orang kedua nih yang lagi nggak setuju sama MrBeast di Twitter nih, yang masuk kategori SJW nih, yaitu mereka yang bilang bahwa MrBeast ini memanfaatkan kekurangan orang untuk dijadikan konten. Ini bukan hal baru ya, terutama di Indonesia tentunya buat kita semua para penonton sekalian, bukan? Kekurangan dijadikan konten. Wah, udah kayak Just Another Thursday nggak sih? Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, di Amerika pun juga sama trennya di Indonesia gitu loh. Konten menolong yang nyebelin dan jatuhnya jadi kita curiga gitu, lu nolong beneran atau nolong demi konten doang. Gua belum menemukan a fine line untuk ngasih tahu bahwa ini oke, ini nggak oke, tentang mengeksploitasi kekurangan orang lain. Nah, sentimen ini diperkuat juga dengan kondisi Amerika terhadap kesehatan masyarakatnya itu sendiri. Gua nggak bilang Indonesia yang terbaik di dunia ya, tapi kalau dibandingkan Amerika kita jauh lebih baik. Kalau kalian tidak punya uang dan kalian sakit dan kalian tinggal di Amerika, udah pasti kalian sangat susah untuk kembali sembuh. Karena harga kesehatan di Amerika itu sangat mahal. Kalian batuk, kalian pilek, kalian demam, kalian penyakitnya apapun, udah pasti di Amerika itu kesehatan sangat mahal. Bahkan sampai melahirkan. Jadi sentimennya makin nambah gitu. Kok bisa selevel MrBeast bayarin 1000 orang untuk sembuh dari kebutaannya gitu? How come gitu? Nah kan harusnya kritiknya lanjut ke pemerintahannya ya. Kok bisa seorang influencer, konten kreator gitu, MrBeast gitu, umur masih 20-an, bisa nyembuhin 1000 orang dengan duitnya dari hasil konten creator? Kok negara nggak bisa? Nah, harusnya kan kritiknya gitu ya, ke pemerintahannya, ke otoritas gitu loh, ke Menteri Kesehatan di Amerika. Tapi ada ya yang benar-benar protesnya akhirnya ke pemerintahan Amerika itu sendiri dan bahas lagi mengenai isu healthcare di Amerika yang sangat mahal. Tapi ada yang berhenti sampai MrBeast aja gitu loh, kayak kok lu bisa gitu loh, duit dari mana nih, maksud lo apa? Demi konten memanfaatkan orang, memanfaatkan kemiskinan orang buat dapat duit lebih banyak gitu, dari AdSense, dari sponsor dan lain-lain. Ya gue paham banget ketidaksetujuan orang-orang terhadap konten MrBeast gitu, merasa kayak udah mahal banget healthcare di Amerika, terus lu bisa mainin jadi konten dan bahkan bisa bikin lu untung lagi. Bukankah itu sesuatu yang gak masuk akal gitu, yang kok bisa gitu, insane, just what the hell man gitu. Nah, gue sekali lagi akan ajak kalian untuk berpikir dengan cara mereka berpikir yang menolak MrBeast ya. Ya mereka pasti berpikir lah, MrBeast bikin kayak gitu tuh pasti pakai duit kan. Kecurigaan banyak orang gitu, orang bikin konten di YouTube ya buat dapat duit lagi gitu. Seperti yang gue bilang tren-tren sebelumnya gitu, orang-orang yang berbaik kebaikan atau
memanfaatkan kekurangan orang lain untuk jadi konten, bahkan di sekitar kita gitu kan. Dan ini jumlahnya masif banget teman-teman, 1000 gitu. Duit yang keluar dari lu berapa dan duit yang lu dapat berapa. Jadi apakah MrBeast nyari untung dari videonya? Dua-dua jawabannya itu salah kalau udah dicurigain ya, dan emang udah disentimenin gitu sama banyak orang. Kalau si MrBeast bilang iya nyari duit dari situ, udah pasti SJW bakal sebel gitu. Wah, lu memanfaatkan kemiskinan dan lain-lain. Kalau MrBeast bilang enggak, gua enggak ngasilin duit, malah bikin duit gua hilang di situ karena gua modal bla 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 bla. Itu orang-orang akan sebel juga sama MrBeast karena dia akan masuk ke gap antara si miskin dengan si kaya di Amerika dan bla 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 bla. Ya udah salah intinya MrBeast, udah nggak disukai karena dia menyentuh ranah menolong orang yang ya bagus, tapi gimana ya menjelaskannya ya, Twitter SJW gitu, yang apapun apa ya, gue kadang jujur lelah ya pakai term SJW gitu. Gue mungkin punya apa ya, si pembenci influencer gitu, mereka yang punya sentimen tidak baik sama influencer gitu, siapapun itu. Kalau followers mereka udah 100.000 lebih atau udah ada checklist biru, pasti langsung dicurigai, langsung ada sentimen gitu. Ada orang-orang kayak gitu kalau kalian nggak tahu, mungkin salah satunya adalah kalian. Gue nggak bisa ambil garis tegas antara mana yang boleh bikin konten tentang kemiskinan. Jujur gue bingung juga gitu, tapi gue coba beberkan proses berpikir gue di sini ya. Mungkin kita bisa saling bantu atau saling kritik gitu. Menurut gue tentu secara kebebasan, kalau sama-sama konsen, sama-sama mau, gak jadi masalah kan gitu. Misalnya ada orang butuh sesuatu gitu, terus ada si A yang mau nolongin tapi semuanya dikontenin gitu. Si B yang membutuhkan pertolongan si A ini setuju gitu, dan tahu si A bakal mendapatkan traffic, bakal mendapatkan keuntungan mungkin yang lebih besar gitu selama yang si B tertolong. Apakah itu masalah? Enggak, tapi jadi nyebelin aja gitu kan. Dia mendapatkan keuntungan dari model bisnis yang adanya internet ini gitu loh. Makin terkenal dia, makin dapat uang dia. Tapi somehow kalau misalnya dia melakukan itu 100 kali ke 100 orang, dan itu adalah satu-satunya duit dia, dan dengan cara itulah dia bisa mencapai puncak karirnya, nggak nyaman juga gue gitu loh. Gue tahu itu iya, tapi nggak nyaman gitu, walaupun sama-sama tahu. Jujur gue butuh diskusi banyak dengan kalian, siapapun yang di komen, untuk narik benang ini nih, narik garis di sini nih gitu loh. Seberapa boleh kita mengkontenkan keterpurukan orang lain gitu. Gue bingung, gue juga nggak tahu, tapi gue punya perasaan jijik dan geli, males gitu untuk bikin hal yang sama gitu, kayak ngebantuin orang terus apa ya, dan itu jadi konten gue dan rutin gue bikin gitu. Kayaknya nggak aja gitu. Tapi konten yang kayak gitu beda rasanya ketika gue nonton MrBeast, ngerti gak sih? Gue tidak merasakan jijik nonton MrBeast, gue malah merasa seneng, wah keren, wah awesome gitu. Apa karena angkanya, karena 1000 gitu, dan atau otak gue mengkalkulasi gitu, ini kayaknya setengah dari kekayaan dia hilang nih untuk bikin video ini gitu, dan dia tidak menikmati hasilnya gitu. Tapi kalau orang lain, terutama influencer-influencer lokal ya yang bikin, gue nggak nyaman, gue geli nontonnya, kayak apaan dah. Tapi kalau MrBeast gimana ya? Gue nggak merasa inferior di mata bule gitu, nggak juga gitu. Kalian tau lah maksud gue, bukan masalah bule apa enggaknya, masalah penyajiannya dan jumlahnya mungkin. Gue pengen banget komentar kalian ditulis sekarang juga mengenai konten memanfaatkan kemalangan orang lain ini. Pendapat kalian gimana? Stand moral kalian di mana? Kalau kalian ngikutin banget, please komen di bawah. Tapi gue akan curhatin satu hal dari perspektif gue yang gue juga masih bingung mau ngambil tindakan apa. Gue juga merasa geli. Seperti yang udah gue singgung, gue merasa geli dan kayak aneh gitu untuk bikin konten berbagi. Tapi gue suka berbagi dan menolong orang. Jujur gue masih merasa tidak nyaman untuk pamerin itu di sosial media, untuk menjadikan itu konten. Pesan dari orang-orang di sekitar gue tuh harus pamerin itu, gue harus kasih tahu itu. Bukan buat dapetin uang, bukan buat dapetin AdSense gitu, tapi untuk memberitahu orang kalau orang ini itu masih give back to the society, masih mau nolong orang, di posisi yang sekarang masih mau berbagi. Tujuannya bukan membuat gue apa ya, kepilih di pemilu. Gue nggak nyalek, gue nggak ikutan pemilu. Fungsinya adalah untuk sedikit memperkenalkan ulang diri gue ke mata orang yang mungkin belum mengenal gue seutuhnya gitu, bahwa orang yang kalian lihat dari layar kaca kalian ini bukan orang yang jahat. Walaupun emang gue basically nggak jahat, gue nggak pernah bikin kriminal, gue selama ini di cancel juga bukan karena tindakan kriminal gitu, hanya ketidaksetujuan selera gitu. Bayangin, very ridiculous right? Ngasih tau orang kalau ya sesimpel yang Bening ini masih baik kok gitu, masih suka berbagi kok, dan ini perspektif orang-orang di sekitar gue gitu, yang dimana gue memang suka berbagi, tapi gue nggak pamerin, gue nggak update gitu, ini duit buat bantu berobat lo, nih duit buat bantu usaha lo gitu, nggak tahu, geli aja gitu. Tapi kalau gue pikir-pikir secara apa ya, mengurangi idealisme gue gitu ya, memang bener gitu, orang tuh mesti tahu gitu, kita mesti memarketkan diri kita kalau kita tuh kita nggak sejahat itu. Dan terutama di Indonesia ya, kalau lu berbagi dan lu memberikan kekayaan lu buat orang lain tuh itu kayak nilai plus banget kalau kalian sadar ya. Gue akan tumpahin ini di sini buat mereka yang nontonin gue gitu, dan biar mereka tahu kegundahan hati gue gitu. Dan gue sebenarnya pelan-pelan berusaha untuk sedikit ngasih tahu orang-orang tentang kegiatan berbagi gue, walaupun masih ada perasaan hihi gitu.
bukan geli berbaginya, tapi geli mamerin berbaginya, ngerti kan lo? Bukan gua berusaha mendiskreditkan atau menjelek-jelekan kegiatan berbagi. Ya, you know what I mean lah. Ini balik lagi ke do not underestimate stupid people with large number and punya pulsa atau numpang wifi orang. Kalau menurut kalian gimana? Gua mesti kasih tahu konten berbagi gua kah atau nggak usah? Tapi ya lo tahu konsekuensinya. Dari Mr. Beast sampai gue curhat, itulah seputar internet kali ini. Dan gimana menurut kalian deh? Udah komen di bawah deh. Jangan lupa subscribe, like, nyalain notifikasinya, dan support channel ini dengan menjadi membership. Klik tombol join di bawah dan kalian bisa diskusi bareng sama gue, join Discord, atau pas gue syuting episode-episode seputar internet, chat kalian bisa terlihat di sini. Silakan pamerkan emoji kalian para member yang mensupport channel ini. Gue akhiri episode kali ini dengan banyak pertanyaan gitu, karena dari Mr. Beast ini gue jadi makin memperbanyak pertanyaan gitu. Gimana ya kita nggak bisa ngatur rasa hati orang terhadap kita gitu, pikiran orang terhadap kita gitu. Lu mau sebay apapun, lu mau senggak ganggu hidup orang apapun, ada aja gitu loh, ada aja gitu. Mr. Beast dibilang jelmaan setan gitu kan. Ya kalau misalnya sentimennya terhadap Mr. Beast yang bisa punya duit banyak gitu dan healthcare system Amerika, ya masih oke lah gitu loh. Dibilang Mr. Beast ajaran baru. Sekian seputar internet hari ini. Gua Eno Bening, host kalian, pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.